Assalamualaikum. Semangat pagi. Maaf ya, tadi saya salah nge-live di FB kedua, harusnya di FB pertama. Lagi pada nungguin di sini ya. Yuk, ada siapa aja nih yang udah hadir? Hai Mbak Devi. Pindah ke sini ya Mbak Devi. Masya Allah, makasih Mbak Devi. Selamat pagi. Yuk, ada siapa lagi selain Mbak Devi nih di sini? Ketik di kolom komen dong. Ya, Mbak Devi dari Lampung. Ya, ada siapa lagi nih yang hadir? Gimana? Semangat ya pagi-pagi. Semangatnya masih full. Udah pada sarapan belum? Ayo, ada siapa lagi nih? Jangan malu-malu. Ayo. Ada Mbak Dilana. Ayo. Lagi sibuk apa, Mak? Lagi sibuk prospek. Ada siapa lagi? Ayo. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Ayo, ada siapa lagi? Selamat pagi, Mbak Rosviani. Yuk, kira-kira pengen bahas apa nih? Sambil nunggu yang lain. Insyaallah masih ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk juga ya Mbak. Pagi Mbak Gita lagi sibuk apa? Biasanya kita cuman ketemu di chat ya, di FB. Siapa aja nih di sini yang suka nyimak postingan-postingan saya? Yuk Mbak Lela. Akhirnya muncul juga dirimu. Diajakin temennya yang lain yuk. Waduh, lagi di meja setrika. Lagi ngapain di meja setrika? Yuk, tim dia hadir. Tim dia merapat. Wah, rajin. Ya. Pagi-pagi waktu yang tepat ya buat bikin postingan. Lagi banyak ide. Wah, siap. Ya, cara prospek calon customer. Ya, di masa pandemi ini memang ya kita harus lebih kreatif dalam berbisnis. Apalagi di masa pandemi ini banyak ya yang mulai beralih ke bisnis online. Yang biasanya kita mama yang bisnis, tapi sekarang udah bapak-bapak pun banyak yang mulai terjun ke dunia bisnis ya. Nah, kalau menurut teman-teman, bisnis yang dijalanin sama ini udah optimal belum, atau masih segitu-segitu aja gitu, belum mencapai hasil yang diharapkan?
Waduh, kenapa sinyalnya lap. Belum sarapan ya sinyalnya ya. Ya, kalau dari curhatan yang masuk ke saya, kayaknya banyak yang curhat. Aduh mbak, sekarang nih pelanggan sepi, pada jarang belanja. Terus saya juga nyoba-nyoba bisnis yang lain mbak. Jadi eh, mulai pada beralih ke palu gada gitu ya. Apa aja dijualin, yang penting bisa menghasilkan, bisa nabung, bisa untuk keperluan anak. Ya sebenarnya itu salah satu solusi yang bisa dilakukan ya. Tapi apakah dengan kita menjalankan bisnis dengan cara otodidak, belajar dari sana sini, yang penting nawarin, yang penting posting gitu, apakah itu akan menghasilkan target sesuai yang dengan kita harapkan? Kayaknya belum ya. Karena itu kenapa sih di zaman sekarang, di saat orang-orang itu pada ngekepin duit cuman untuk keperluan makan, sandang, papan, kenapa sih kita nggak menyisihkan misalnya sekian 10% lah dari penghasilan kita untuk investasi leher ke atas. Ya kita juga harus bisa gitu menjalani bisnis itu dengan ilmu, nggak hanya asal jalan aja gitu, sehingga hasilnya nanti akan lebih optimal. Sama aja lah kayak kita misalnya nyetir mau kemana, tapi kalau misalnya kita tujuannya nggak jelas, atau alamatnya misalnya eh, hanya ya patokannya juga cuman itu gitu, apakah akan sampai? Kan nggak juga gitu. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya ilmunya gitu. Misalnya yang baru nyoba yang tadinya bisnis fashion, terus terjun ke bisnis kuliner karena sekarang ngerasa kuliner itu lebih banyak dicari. Tapi dengan berbisnis kuliner tersebut, apakah kita sudah punya ilmunya gitu, bagaimana caranya survive di tengah bisnis kuliner kan banyak ya, gimana caranya kita bisa survive, kan itu juga butuh ilmu gitu. Kalau kalau saya sih sebenarnya malah di masa pandemi kayak sekarang itu, pengeluaran untuk belajar di training, baca buku, belanja buku itu justru lebih banyak dari masa sebelum pandemi ya. Kenapa? Karena saya ngerasa justru di masa pandemi kayak gini tuh saya lebih butuh pencerahan, lebih butuh motivasi, lebih butuh networking gitu kan. Dengan kita mengikuti kelas-kelas, kita juga menambah networking kita. Kan sebenarnya nggak cukup ya kita cuma dapat ilmu, tapi juga harus menambah networking, menambah motivasi. Kalau hanya belajar otodidak, misalnya cari dari Google aja ya, yang atau yang sekilas baca sini baca situ, nanya sini nanya situ, kan nggak maksimal gitu. Jadinya energi kita itu hanya habis untuk mempelajarin ilmu yang kita sendiri nggak paham secara maksimal. Tapi dengan kita belajar di training, di kelas ada mentornya, terus ada teman-teman sesama peserta training yang juga ikut menguatkan kita, lalu kemudian kita bisa nambah teman di situ, hasilnya akan lebih optimal. Ya kalau misalnya masalah investasi kan sebenarnya bisa disesuaikan ya sama budget kita. Apalagi di Inscript juga banyak ya kelas-kelas semampunya gitu. Jadi ya kita sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Yang penting kita nggak pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar dengan menambah ilmu, upgrade skill, kita justru akan lebih dekat ke tujuan. Karena kita jadi lebih tahu gitu harus ngapain untuk mencapai target, misalnya omset 10 juta per bulan, 50 juta per bulan, 100 juta per bulan. Kita jadi lebih tahu harus ngapain aja gitu. Terus dengan misalnya menghadapi kendala, reseller saya melempem nih mbak, kayaknya pada fokus ke bisnis yang lain, terus bisnis saya cuman
buat sambilan aja. Nah, kita juga bisa belajar bagaimana cara membina reseller, bagaimana caranya supaya mereka lengket sama bisnis kita, bagaimana caranya supaya mereka aktif jualan produk kita. Kan kita juga harus belajar bagaimana menjadi seorang leader yang baik, bagaimana membina reseller yang bikin reseller itu loyal sama kita. Itu juga kan kita harus tahu ilmunya gitu. Iya. Kalau mentor sih, saran saya sih yang bagus itu sebenarnya belajar dari banyak mentor ya. Saya sendiri belajar dari banyak guru, mentor. Kenapa? Karena setiap mentor itu punya punya ilmu dan pengalaman yang tentunya berbeda-beda gitu. Dengan kita belajar dari banyak mentor, kita juga akan memperkaya wawasan kita gitu. Oh, kalau dari mentor A, sarannya itu harus kuatin di branding misalnya. Kalau dari mentor B, perluas networking. Kelebihan dia adalah networkingnya bagus gitu. Saya harus belajar bagaimana cara supaya saya bisa memperluas networking. Dari mentor C misalnya kita belajar desain gitu kan. Dengan belajar dari banyak mentor kita jadinya lebih banyak tahu gitu, dan itu akan memaksimalkan usaha kita gitu. Misalnya dengan kita belajar desain sendiri, yang tadinya harus pesan desain sama orang udah bisa kita kerjain sendiri gitu. Itu pada akhirnya apa gitu, dengan investasi ilmu ternyata kita menghemat banyak gitu. Yang biasanya nyoba-nyoba nggak berhasil, cuman keluar modal ini keluar modal itu, tapi akhirnya profitnya nggak balik sebanding dengan modal kita, jadinya lebih lebih banyak gitu hasilnya. Karena kita udah tahu ilmunya, kita bisa menghemat budget pengeluaran bisnis, kita bisa lebih efektif melangkah dengan cara, misalnya dengan cara belajar bagaimana cara merekrut. Kita nggak hanya bekerja sendirian kan, jadinya punya banyak tangan yang pada akhirnya omset yang didapat juga akan lebih optimal daripada kita harus bekerja sendirian. Nah itu ya, makanya penting banget ya ilmu ya. Banyak juga nih yang tadinya cuman kebiasa di bisnis offline, tiba-tiba harus terjun ke online. Itu banyak yang harus benah-benah mindset juga gitu. Tadinya ada nih bapak-bapak gitu konsul juga sama saya, mbak, saya tuh biasanya ngeprospek orang tuh datang ke tempat dia, ngobrol langsung sama dia, tapi di masa pandemi ini kita kan harus bekerja cerdas ya, dimana aktivitas fisik jadi terbatas gitu. Jadi dengan kita belajar, akhirnya saya menyarankan beliau untuk mengadakan Zoominar gitu. Gimana kalau Bapak mengadakan Zoominar? Dengan begitu nggak perlu memprospek harus satu-satu gitu, harus datang ke tempat prospek satu-satu, harus datang ke tempat tim satu-satu, tapi bisa langsung ngadain Zoominar, Zoom meeting gitu dengan prospeknya, bisa memprospek orang sekaligus, dan itu bisa menghemat waktu. Ya itu, jadi harus berani keluar dari zona nyaman lah ya, yang biasanya kita berpikir bahwa di masa pandemi ini harus hemat nih, hemat gitu, hemat untuk keperluan anak, hemat untuk ini, tapi apakah harus menghemat untuk ilmu juga? Padahal sebenarnya itu bisa meningkatkan penghasilan kita gitu, dengan cara kita banyak belajar, closingan kita juga jadi lebih maksimal, tim kita menjadi besar, kita juga bisa ngasih penghasilan sama orang lain dengan merekrut reseller gitu. Tentunya akan lebih optimal ya kalau kita hanya 10% dari penghasilan kita sisihkan untuk investasi ilmu, lalu kemudian ternyata bisa menambah penghasilan 20
2-3 kali lipatnya kan. Sebenarnya itu suatu solusi yang cerdas sebenarnya gitu. Jadi jangan ragu untuk investasi ilmu. Kalau misalnya masalah waktu, sekarang sibuk sama anak gitu, nemenin belajar daring, sebenarnya itu bisa disiasati ya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang. Kita bisa setting misalnya posting jam berapa, bisa bikin konten lebih awal gitu, misalnya pas malam anak sudah tidur, biasanya tuh saya bikin konten-konten buat posting ya, jadi paginya itu tinggal di share aja gitu. Atau misalnya saya setting schedule gitu, postingan ini akan muncul jam sekian gitu, bisa juga seperti itu gitu. Jadi teruslah kreatif mencari solusi dan jangan pernah berhenti belajar. Banyakin networking itu penting banget, dan salah satu caranya ya dengan belajar di training-training. Kita akan ketemu dengan banyak teman yang bisa kita ajak kerjasama. Nggak harus yang satu bidang lain, misalnya bisa kita kolaborasi, bikin parcel atau bikin pameran bareng online gitu, bisa juga seperti itu ya. Ada yang mau nanya barangkali? Siapa aja nih yang ada yang mau nanya? Yuk silakan. Mbak Nur Laila mana nih? Yuk silakan, kalau ada yang mau nanya jangan malu-malu, ketik aja ya di kolom komen. Jadi udah kejawab ya, kalau misalnya kita hanya sekedar nawarin misalnya, tapi nggak tahu ilmunya tentang cara prospek calon customer, kan jadinya nggak optimal gitu. Tadi ada yang nanya tentang teknik memprospek calon customer itu agar loyal kan. Kita juga harus tahu gimana cara supaya dia loyal sama kita. Kita harus belajar ilmunya, bagaimana membangun kolam. Dan tentunya kita nggak bisa kalau tanpa ilmu. Kita nawarin langsung terus tiba-tiba dia responnya seperti apa. Aduh mbak, misalnya nggak dulu deh, mahal atau gimana. Kita udah tahu responnya kalau misalnya kita punya ilmunya. Misalnya dia bilang mahal, nah salah satu teknik closing dalam memprospek itu, kita tahu bagaimana merespon kalau misalnya customer bilang mahal. Ya tanya balik, kalau teknik closing yang saya tahu ya, tanya balik, mahal itu seperti apa ya mbak. Dengan kita tanya balik sama dia itu jadi jadi mikir, oh iya ya saya bilang mahal dari apa gitu. Jadi yang tadinya dia yakin produk kita mahal, keyakinannya itu sedikit menurun gitu. Nah kita terus follow up dia gitu. Iya mbak, kalau dipikir sama manfaatnya sih nggak terlalu mahal juga ya mbak, sebenarnya manfaatnya lebih banyak. Nah itu kita memprospek, tapi kita bukan sekedar nawarin, tapi kita mengajak pelanggan untuk berkomunikasi tentang value produk kita gitu. Jadinya dia dengan kita berkomunikasi dengan dia secara enak gitu, dia jadi lebih tahu value produk kita. Dia jadi oh iya ya, ini ternyata produknya bermanfaat. So dia pun akhirnya lebih loyal sama kita, lebih order lagi gitu. Setelah ngerasain produknya, kita follow up lagi, gimana mbak hasilnya kayak gitu. Jadi
bukan sekedar jualan kayak nawarin aja gitu terus dia nggak mau, ya udah kita ya bukan rezeki, bukan kayak gitu. Jadi kita udah tahu ilmunya gitu, harus jawab apa ketika memprospek, ketika prospek itu jawab seperti itu. Enggak juga sih, tergantung kita postingnya di mana. Kalau di Facebook kan sebenarnya emang eh, bisa disetting akan muncul jam berapa gitu. Telegram juga udah ada menunya gitu, harus diposting sampai jam berapa. Mbak Dila ikut sekolah leader nggak? Nah, iya. Nah, di sekolah leader itu diajarin gimana cara posting terjadwal, nggak pakai aplikasi, di setiap itu ada menunya gitu. Telegram ada, Facebook ada. Ya Mbak Arini. Mbak Arini baru hadir ya. Ya sebenarnya ada banyak pilihan ya untuk belajar, nggak harus dengan training. Kita juga bisa coba belajar dari buku, kayak misalnya nah ini paling suka nih buku ini, walaupun kecil tapi kalau saya praktekin ya di dalamnya itu wah banget ya, hasilnya beda. Kalau cuman sekedar kita ngasal aja gitu gimana caranya naik omset, ya kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh. Tapi kalau di buku ini kita udah tahu gitu harus ngapain. Nggak sekedar ilmunya, ini salah satu guidance book Inscript ya. Terus masalah banyak nih mama yang sering ngeluh manajemen waktunya acak-acakan, nggak sempat ini nggak sempat itu. Nah ada sebenarnya bukunya gitu, kita bisa belajar dan praktek langsung ya dari buku ini, nggak cuman ada teori doang gitu, tapi juga ada yang bisa kita langsung isi. To-do list kita bisa kita isi di sini, rencana-rencana kita yang harus dilakukan juga bisa di sini gitu. Jadi sebenarnya buku itu nggak cuman untuk belajar, tapi kita juga bisa langsung praktek gitu dari buku-bukunya Inscript ini. Lalu gimana cara mengatur keuangan? Ada juga nih kayak Superbot seperti ini yang bisa kita pakai ya untuk ngatur budgeting biar nggak bocor keuangannya. Kadang-kadang kan bocor keuangan tuh justru dari pengeluaran yang kecil-kecil gitu, yang biasanya kita nggak harus ngerasa harus ngeluarin itu, kita ngerasa jadinya di masa pandemi ini harus stok makanan, harus stok ini stok itu, padahal sebenarnya yang kita belanjain itu nggak harus sebanyak itu gitu. Di sini kita dengan financial board ini kita bisa memantau keuangan kita gitu langsung dengan menuliskan di sini, dan bisa ditulis hapus ya, jadi sekali beli bisa dipakai seumur hidup. Hemat banget kan sebenarnya. Kalau bisa nyelamatin keuangan kita, kenapa enggak gitu. Ya Mbak Dila, alhamdulillah. Yang gimana sih terus jualanku kok nggak laris-laris ya? Ini juga ada bukunya. Ternyata semua berawal dari mindset gitu ya. Masa pandemi ini masa susah, pelanggan milihnya cuman belanja yang penting-penting aja. Itu semua mindset gitu. Banyak kok yang sebenarnya mereka tetap belanja hanya dengan memilih gitu, lebih selektif. Dan disitulah kita harus kreatif gitu, pertama ya ubah mindset kita nih. Di buku ini ada nih gimana sih cara ubah mindset gitu supaya jualan kita laris lagi. Jualan nggak laris, ubah mindset.
ada bukunya gitu. Ya enggak juga Mbak Gita. Yang ikut sekolah leader kan sebenarnya dia belajar bagaimana menjadi leader yang baik, terutama untuk dirinya dulu ya, baru kemudian dengan dia belajar memimpin dirinya dengan baik, pada akhirnya kan dia bisa membangun jaringan gitu. Jadi nggak harus yang punya jaringan dulu. Percaya deh kalau misalnya ikut sekolah leader tuh jadi apa ya, jadi banyak ide, kita jadi banyak ide gimana cara membangun jaringan, gimana caranya supaya jaringan kita sevisi sama kita. Jadi kita jadi kebanjiran ide dengan belajar di sekolah leader. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya kalau buat yang nggak suka baca, bawa kemana-mana buku tuh mungkin ngerasa ribet atau apa, juga ada ebook juga ya di Inscript yang bisa teman-teman baca. Siapa nih di sini yang lebih suka baca ebook daripada buku cetak? Atau tim yang mana nih, tim buku cetak atau tim ebook? Ya dua-duanya sih bagus ya. Kalau saya sih semuanya nggak bisa milih. Saya kalau udah pengen belajar gitu nggak bisa milih. Ya ebook ini menarik, buku juga menarik, training menarik ya, sama masih bisa disiasati. Aduh jadi belibet ngomongnya. Sama masih disiasati, ya kenapa enggak kita belajar gitu. Ya seperti itu ya. Jadi sekarang udah gimana, udah kebayang ya gimana cara supaya tetap survive di masa pandemi ini. Caranya harus lebih kreatif, jangan pernah berhenti belajar, luasin networking, jangan pernah hemat kalau buat ilmu ya. Karena apa? Karena dengan ilmu itu kita justru bisa menghasilkan lebih banyak, lebih optimal, lebih bisa memberi peluang untuk orang lain, jadi lebih banyak ide, jadi lebih banyak tahu gitu. Kita juga bisa nambah value dari bisnis kita. Jadi yang bikin orang tertarik join sama bisnis kita tuh apa sih? Ya, kita jadi tahu bagaimana caranya meng-up value dari bisnis dan produk kita. Jadi kalaupun kita ketemu reseller yang palu gada misalnya, tapi karena dia melihat bahwa kita adalah leader yang baik, leader yang enak, terus bisnis kita juga buat dia menarik, menguntungkan, nah itu kan sebenarnya membangun loyalitas reseller terhadap kita. Tuh. Ya kayaknya udah lumayan lama ya saya ngomongnya. Mungkin bisa disambung lain kali ya. Mudah-mudahan lain kali saya nge-live lebih banyak yang hadir ya. Ini masih baru segelintir nih yang hadir live kali ini. Ya makasih banyak ya udah hadir. Mbak Nuraila baru muncul lagi ya kayaknya ya. Ya udah makasih banyak ya udah hadir, udah nyempetin untuk nyimak live saya. Ya walaupun saya sebenarnya sih ini saya baru latihan ngomong loh. Ya tapi mudah-mudahan saya bisa lebih sering nge-live, lebih sering praktek, jadi bisa lebih lancar lagi ya ngomongnya. Yuk, saya pamit dulu ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.